Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas informatika bab 2 tentang teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan nama saya Rindu dari kelas 10-2, nomor absen 40. Nah, sekarang mulai masuk ke materinya, yaitu pertama pembagian konsep. Teknologi informasi dan komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu integrasi konsep aplikasi perkantoran dan fitur lanjut aplikasi perkantoran. Saya akan menjelaskan integrasi konten aplikasi perkantoran. Integrasi konten aplikasi perkantoran yaitu sistem terintegrasi akan menggabungkan komponen subsistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari subsistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem. Terdapat cara untuk mengintegrasi data, teks, gambar antar aplikasi perkantoran, yaitu sebagai berikut. 1. Integrasi dengan perintah cut, copy, dan paste. 2. Fitur integrasi konten pada aplikasi. 3. Object linking dan embedding. Integrasi dengan perintah cut, copy, dan paste adalah fitur yang ditemukan Larry Tesler saat bekerja di lembaga Xerox Palo Alto Research Center atau PRC dan membuat sebuah proyek editor teks bersama beberapa orang dalam proyek bernama Gypsy. Fitur copy, cut, dan paste ini pertama kali ditambahkan di produk komputer Apple yaitu Macintosh dan Lisa. Perintah ini bahkan bukan hanya ada di komputer saja, tapi semua gawai sekarang sudah memiliki fitur pintas ini. Fitur ini sangat berguna dan telah membantu jutaan orang. Fungsi perintah copy, cut, dan paste adalah sebagai berikut. 1. Copy. Perintah copy berfungsi untuk menyalin atau menggandakan file dan folder termasuk juga teks atau objek di mana sumbernya masih tetap dipertahankan yaitu tidak dihapus. 2. Cut. Cut digunakan untuk memotong atau memindahkan teks atau file dari sumber data. 3. Paste. Perintah paste berfungsi untuk menempel teks atau objek yang telah tersimpan di dalam clipboard yang dilakukan oleh perintah cut dan copy di tempat yang sudah ditentukan. Fitur integrasi konten pada aplikasi. Integrasi konten dilakukan dengan menggunakan fitur yang tersedia di aplikasi. Kita dapat menggunakan menu pada salah satu aplikasi yang secara otomatis membuat aplikasi lainnya. 3 aplikasi yang paling sering digunakan dalam sistem terintegrasi atau integrated system ialah aplikasi pengolah kata atau word processor, aplikasi pengolah lembar kerja atau spreadsheet, dan aplikasi pembuat bahan presentasi atau PowerPoint. Adapun integrasi yang lainnya yaitu A. Integrasi Word dan Excel, B. Integrasi PowerPoint dan Excel, C. Membuat diagram pada PowerPoint dan Excel. Object linking dan embedding. OLE sebagai cara dari Microsoft untuk berkomunikasi antara program komputer yang berbeda. Cara yang dasar untuk mengembangkan ActiveX, Object Linking and Embedding atau OLE. Sebagai bentuk yang lebih disempurnakan dari DDE, menggunakan pendekatan berlapis dan memberi peluang suatu file atau program untuk ditempelkan pada objek dalam file lain. OLE atau Object Linking and Embedding dihubungkan dengan Excel dan PowerPoint. OLE atau Object Linking and Embedding dihubungkan dengan Excel dan Word. Fitur lanjut aplikasi perkantoran. Dengan interaksi dan kolaborasi, suatu data cukup diinput satu kali. Selanjutnya, program lain dapat menggunakan data tersebut dan menganalisisnya, serta dibuat laporannya. Hasil menjadi sangat menarik karena dapat menampilkan data, grafik, dan dokumen dalam satu laporan. Dengan mengolaborasikan beberapa program aplikasi di lingkungan Microsoft Office, menyelesaikan pekerjaan perkantoran menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. 1. Mail merge. 2. Pembuatan daftar isi atau table of contents. 3. Membuat video presentasi dengan PowerPoint. Nah, sekarang kita sudah memasuki materi yang paling akhir yaitu kesimpulan.
Menurut saya, pada kesimpulan ini adalah pentingnya komunikasi dalam kehidupan kita, maka sangat penting pula alat komunikasi dalam kehidupan kita di masa kini. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, maka layanan informasi dan komunikasi pun semakin cepat dan mudah. Hal tersebut menuntut manusia untuk memiliki alat komunikasi yang mendukung semua itu. Selain media elektronik dan media cetak dengan perkembangannya, jaringan seluler dan internet merupakan alat komunikasi masa kini yang lebih maju dalam perkembangannya. Segitu aja materi bab 2 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.